Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila Rati dengan NIM 210361182 pada praktikum Kimia Analitik 2 akan menjelaskan tentang penentuan konsentrasi nikel dengan dimetilglioksin secara ekstraksi pelarut. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas tentang ekstraksi pelarut, di mana ekstraksi pelarut merupakan metode pemisahan berdasarkan transfer suatu zat terlarut dari suatu pelarut dalam pelarut lain yang tak saling bercampur. Menurut Nernst, zat terlarut akan terdistribusi pada kedua solvent, sehingga perbandingan konsentrasi pada solvent tersebut tetap untuk tekanan dan suhu yang tepat. Ini dikutip dari Christian Gede pada 1986. Umumnya, ion logam tidak larut dalam pelarut organik nonpolar. Ion logam harus dikompleks dulu atau diubah menjadi molekul tak bermuatan dengan pembentukan kompleks. Ini dilakukan agar ion logam dapat terekstraksi dalam pelarut organik nonpolar. Senyawa kompleks itu sendiri adalah suatu senyawa di mana ion logam bersenyawa dengan molekul netral yang mempunyai sepasang atau lebih elektron bebas yang berikatan secara koordinasi. Pada percobaan ini, kita menggunakan dimetilglioksin sebagai senyawa atau agen pengkelat dalam penetapan nikel. Jika direaksikan dengan ion logam, akan menghasilkan kompleks yang tak bermuatan, sehingga larutan dalam pelarut organik nonpolar. Dimetilglioksin sebagai ligan karena H2DMG merupakan ligan atau basa Lewis yang kuat, sehingga dapat terikat kuat dengan atom pusat. Dalam suasana basah, nikel 2 dapat membentuk ion kompleks berwarna merah dengan DMG. Serapan maksimal kompleks NiDMG terjadi pada panjang gelombang 366 dan 465 sampai 470 nm. Pada percobaan ini, ekstraksi nikel atau Ni2+, ada suhu yang sangat berpengaruh pada reaksinya, di mana jika suhu yang digunakan semakin tinggi, maka nikel yang diperoleh akan semakin banyak, dan persen ekstraksi nikel akan semakin besar. Lamanya pemanasan juga sangat berpengaruh pada peningkatan kadar komponen pada hasil ekstraksi tersebut. Baiklah, perlakuan pertama adalah kita akan membuat larutan standar 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm dari larutan nikel 200 ppm yang telah dibuat dari NiSO4, NH4, 2 kali, 6H2O. Adapun kata lain dari larutan ini adalah yaitu deret larutan standar, di mana berfungsi sebagai penentu konsentrasi larutan cuplikan dalam grafik nanti. Selanjutnya, kita akan mencampurkan 5 mili nikel, lalu ditambahkan 40 mili air dan 2,5 gram asam sitrat. Lalu dibasahkan dengan amonia sampai pH 7,5. Pembasahan dengan amonia ini bertujuan untuk membasahkan zat yang dicampur dan untuk membantu NiDMG mengendap secara sempurna atau baik. Pada bagian ini, dapat dilihat dari gambar bahwa larutan yang telah dicampurkan tadi dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan 10 mili DMG 1%. Setelah 1-2 menit, barulah dimasukkan 6 mili kloroforum, di mana kloroforum ini berfungsi sebagai larutan organik nonpolar. Adapun pendiaman yang dilakukan selama 1-2 menit itu agar larutan tercampur dengan baik. Penambahan larutan DMGH2 tidak boleh terlalu berlebih,
karena dapat menyebabkan terbentuknya kristal DMGH 2 kali sisa yang tidak larut dalam air, sehingga akan tercampur lagi dengan endapan nikel yang dihasilkan. Setelah dimasukkan kloroforum, lalu dikocok secara kuat, di mana pengocokan ini dilakukan agar tak terdapat lagi gas dalam corong pisah yang kita gunakan. Dan lalu dibiarkan beberapa menit. Pendiaman ini dilakukan agar kedua lapisan terpisah secara sempurna, lapisan antara air dan kloroformnya. Pada bagian ini dilakukan pemisahan lapisan kloroforum, di mana lapisan kloroforum berada pada bagian bawahnya dan lapisan air berada pada bagian atasnya. Dari gambar berikut ini dapat kita amati bahwa nikel yang dihasilkan berbagai konsentrasi terdapat perbedaan, di mana kepekatan warna yang dihasilkan bervariasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka warna yang dihasilkan akan semakin merah atau semakin pekat. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa larutan yang berwarna pudar atau agak bening ini diletakkan pada konsentrasi 10 ppm. Sedangkan pada yang merahnya cukup pekat ini berada pada konsentrasi 100 ppm. Setelah diamati, lalu hasil nikel yang tadi dimasukkan ke dalam kuvet untuk diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri. Sebelum dimasukkan larutan nikelnya, kita harus memasukkan larutan blanko terlebih dahulu ke dalam spektrometer UV vis. Karena agar yang terukur nantinya hanyalah absorbansi atau penyerapan zat yang diinginkan. Penentuan kadar nikel dengan metode spektrofotometri di mana diketahui kompleks berwarna NiDMG 2 kali dalam kloroforum dapat dilihat warna yang ditimbulkan oleh NiDMG ini merupakan salah satu kriteria penting yang dapat mengidentifikasi suatu objek itu. Spektrofotometri sendiri didefinisikan sebagai salah satu metode analisis kimia berdasarkan pengukuran seberapa banyak energi radiasi yang diabsorpsi oleh suatu zat tersebut. Hukum Lambert-Bird menyatakan bahwa absorbansi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan bahan atau medium. Spektrometer UV vis menggunakan kombinasi lampu tungsten, halogen, dan lampu deuterium atau D2. Baiklah, di sini dapat kita lihat terdapat kurva kalibrasi standar, di mana pada pengukuran yang telah kita dapatkan tadi, didapat hasil secara berturut-turut yaitu 0,06298 untuk konsentrasi 10 ppm, 0,1141 untuk konsentrasi 20 ppm, dan 0,06360 untuk konsentrasi 40 ppm, 0,41341 dan 0,8696, dan yang terakhir adalah 0,9038 untuk konsentrasi 100 ppm. Adapun pada sampel didapatkan yaitu 0,8927. Setelah didapatkan hasil tadi, kita dapat mengukur konsentrasi nikel tersebut, di mana pada percobaan ini kita mendapatkan konsentrasi nikelnya yaitu sebesar 9.500
5,65 ppm. Dari grafik dapat kita lihat bahwa grafiknya meningkat atau semakin besar konsentrasinya, maka absorbannya akan semakin meningkat. Dapat dilihat sama-sama. Di sini didapatkan R kuadratnya yaitu 0,9429. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.